Fish on! Dari tarikannya yang cukup kuat, saya berharap ikan target yang akan saya naikkan. Black bass kayaknya bang. Wah, sesuai harapan saya, seekor black bass menempel di umpan lure saya. Oh, black bass kayaknya bang. Lihatnya begitu kuat tenaga dari predator yang satu ini. Walau sudah mendekati perahu, ia terus mencoba melepaskan diri. Nah, susah banget. Oke, satu black bass berhasil saya naikkan. Black bass ini yang kita cari-cari di hulunya sungai di Kalimantan Utara. Jadi bukan cuman Kalimantan Timur yang punya black bass hulu. Di Kalimantan Utara juga punya black bass air tawar, black bass hulu. Mancingannya strike back, mantap. Black bass biasanya ditemukan di sungai dengan air payau. Namun di beberapa sungai di daerah Kalimantan, ikan ini dapat hidup dan berkembang biak di sungai air tawar. Dengan aliran sungai yang cukup deras, wajar jika tarikan ikan ini lebih kuat dibanding black bass air payau. Pada episode Mancing Mania Strike Back kali ini, saya Cepi Anwar akan berkeliling ke 3 daerah di Indonesia untuk merasakan tarikan ikan-ikan predator bersisik, baik di sungai maupun di laut. Kalimantan Utara menjadi daerah pertama yang saya datangi. Sepertinya hujan yang semakin besar bukan menjadi kendala bagi kami untuk terus melempar umpan. Wah, mudah-mudahan hujannya tidak mengganggu selera makan dari ikan di sungai ya. Sepertinya strike dari Rizal memacu semangat dari Satria untuk mendapatkan sambaran. Fish on! Mencoba peruntungan dari darat, umpan Satria disambar saat hujan sedang turun dengan lebatnya. Black bass nih. Walau hujan cukup deras, rupanya tidak mempengaruhi predator ini agresif untuk memangsa umpan. Mancing mania strike back, mantap. Fish on! Giliran Niga yang mendapatkan sambaran. Memancing di atas bebatuan atau land bass malah membuatnya sukses mendapat sambaran ketimbang di atas perahu. Wow, kembali seekor ikan black bass naik ke permukaan dan takluk di tangan pria berjarak Toraja ini. Mantap. Mancing mania strike back, mantap. Setelah hujan sedikit reda, kami pun melanjutkan perjalanan menggunakan perahu. Setelah lama drifting mengikuti arus sungai, akhirnya kedua tim tiba di jeram pertama yang harus dilalui. Jeram dengan jalur yang cukup panjang dan tinggi membuat motoris memutuskan untuk menurunkan semua barang dan orang. Yang tersisa hanya tinggal bodi perahu saja. Ini dapat mengurangi risiko kecelakaan yang sering terjadi pada warga lokal. Jadi kita harus ngelewatin jeram yang agak sulit memang. Jadi kita harus turun semua, bongkar kapal. Tadi kerjasama juga semua tekong-tekongnya sama juru batunya langsung nurunin ke bawah. Nah dari sini kita nanti drifting lagi ke bawah buat casting.
para motoris dan juga juru batu tetap bahu-membahu agar perahu dan juga barang dapat melewati jeram dengan aman. Sementara kedua tim harus berjalan melewati jeram dengan medan batu yang cukup sulit. Inilah salah satu seni mancing di hulu. Rintangan yang dihadapi bukan hanya mengenai ikan dan juga spotnya, tapi menuju spot dan lokasinya juga mempunyai tantangan tersendiri. Jadi jika mancing di hulu, bukan hanya mempersiapkan alat mancingnya saja ya. Butuh stamina yang fit dan juga nyali yang besar. Setelah bersusah payah melewati jeram, mancing pun kembali diteruskan. Kira-kira penghuni lain di sungai arus deras ini kemana ya? Kok ikan sapan dan hampala yang biasanya agresif belum terlihat ya? Sesekali kita disuguhkan oleh spot air sungai yang cukup tenang. Biasanya di tempat seperti ini, dengan kontur sungai yang dalam, ada beberapa ikan yang lebih agresif memakan umpan. Umpan di perahu saya pun mendapat sambaran. Fish on! Menggunakan tackle jenis baitcaster, Nigert mencoba menguasai keadaan. Strike! Bayangan ikan black bass pun muncul di permukaan. Akhirnya seekor black bass landed di tangan perwira polisi ini. Mantap, komandan! Mancing mania strike back. Mantap. Woi, strike back woi. Sepertinya strike dari Niger menyudahi mancing untuk hari ini. Medan dan cuaca yang cukup ekstrim membuat kami ingin segera beristirahat. Dari Kalimantan, saya turun ke selatan. Kali ini saya akan menjajal spot laut di Indonesia bagian tengah. Saya sedang berada di Laut Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana keseruannya? Tetapi mancing mania strike back, mantap! Ikan-ikan predator penghuni dasar laut jadi incaran kami di perairan utara Sumbawa kali ini. Kedua boot terus beriringan untuk menuju ke lokasi yang pertama. Mari kita menjadi saksi keseruannya strike back mania. Oke, strike back mania. Satu persatu metal jig sudah mulai diturunkan. Spot pertama memiliki kedalaman sekitar 200 meter. Tak lama melempar umpan, Dewi Fortuna langsung hinggap di pihak saya. Strike! Wow! Akhirnya, beberapa karang saya lewati. Dan beberapa ikan yang mocel. Kilauan umpan metal jig yang saya mainkan berhasil memperdaya ikan untuk menyambarnya. Kita di kedalaman 170 meter. Pakai metal jig bisa pakai 300-400 gram. Lengkungan joran dan karakter tarikan kuat yang terasa di piranti meyakinkan saya bahwa hasil strike kali ini bukan main-main. Akhirnya seekor amberjack berhasil saya paksa menyerah. Ini dia, amberjack ke Sumbawa, akhirnya saya naikin juga. Ini lumayan banget tadi. Tarikannya, perlawanannya juga oke banget. Mancing mania track back, mantap. Mantap! Ternyata metal jig milik Leon berhasil lebih dulu menggoda sang predator. Right. Strike, strike.
Lengkungan joran meyakinkan bahwa ada sambaran dari dasar laut. Hei, digging mulu, strike dong. Digging terus, nggak strike, mana main. Mantap. Memainkan pirantinya secara konstan, Leon cukup yakin akan berhasil menyudahi perlawanan ikan. Benar saja, bentuk tubuh ikan yang memanjang dengan garis hijau olive dan warna sisik keperakan sudah mulai terlihat. Mantap! Seekor amberjack berhasil dipaksa naik ke permukaan. Predator satu ini memang terkenal sebagai ikan yang powerful karena jarang mengalami dekompresi meskipun dipaksa naik dari kedalaman ratusan meter. Amberjack yang berhasil ditaklukkan oleh Mas Bro Leon kali ini punya ukuran yang ideal dan mencapai berat di atas 5 kg. Ini loh ikan. Enak. Mancing mania strike back, mantap. Waktu terus berjalan, masing-masing tim masih terus berusaha mengayunkan joran untuk menarik perhatian ikan di dasar laut. Keriuhan pun pecah tatkala umpan Adi mendapat tarikan kuat dari dalam air. Perlahan tapi pasti, ayunan joran dan gulungan reel terus diputar. Ayo Bang Adi, jangan biarkan ikan melepaskan diri. Ayo pesan. Sepertinya jenis dan ukurannya bukan kaleng-kaleng nih. Dari kedalaman air, wujud ikan yang didapat Bang Adi sudah mulai terlihat. Wow, seekor doki atau tuna gigi anjing berhasil ditaklukkan. Good fight Bang Adi! Di kalangan pecinta sport fishing, ikan ini tergolong sebagai petarung yang tangguh. Punya tenaga yang sangat kuat seperti anjing Doberman. Selain itu, ikan yang masih tergolong dalam keluarga tuna ini punya gigi yang mirip seperti anjing. Maka disebutlah dogtooth tuna alias tuna gigi anjing. Mantap! Mancing mania strike back, mantap. Umpan metal jig yang diturunkan ke dasar mulai tidak terkendali, menandakan arus bawah laut sudah semakin kuat. Berpindah ke lokasi spot yang bersebelahan dengan Pulau Moyo, di waktu yang tersisa, ternyata umpan saya yang menjadi pembuka strike di spot baru. Strike, double strike. Kita lautnya emang agak sedikit goyang, jadi di sana hujan kayaknya, gelap. Cuman ternyata ikannya juga ganas, jadi ikannya juga lebih agresif. Kalau lautnya tenang, ikannya kurang agresif. Kalau goyang begini, ikannya lebih agresif. Mantap nih, laut di bawah. Akhirnya 2 ekor ruby snapper berhasil landed di waktu yang hampir bersamaan. Ikan berwarna merah menyala ini merupakan salah satu penghuni laut dalam. Mereka biasa menunggu mangsa di kedalaman 100 hingga 400 meter. Memiliki ekor bercabang, panjang ikan ruby bisa mencapai lebih dari 1 meter. Jadi nih hasilnya nih, saya sama Om Chandra. Ruby, besar. Mantap filmnya, mantap kali. Mancing mania strike back, mantap. Oh, ikannya begini. Bang, ikan kita bang. Wih, langsung bakar aja bang, langsung. Oke, ikuti ya. Ya.
Ini kita lagi kerja sama nih. Kita mau bikin masakan khas dari daerah Sumbawa. Semua peserta berbagi tugas supaya olahan kali ini bisa segera dinikmati bersama. Tadi ini. Oh, Raden Mas Said. Yang unik dari sepat adalah semua bahan dan bumbunya perlu dibakar terlebih dahulu Strike Back Mania. Selain untuk mempermudah penghalusan, aroma dan cita rasa bumbu yang dibakar terlebih dahulu akan lebih kuat rasa. Ini uniknya bumbu sepat, semuanya udah dibakar nih Mas Le ya. Sampai ini nih, bahan-bahan ini dibakar juga ya. Selagi saya menghaluskan bumbu sepat, ternyata ada satu lagi bahan dari dedaunan yang khas yang perlu ditambahkan ke dalam bumbu. Ini daun apa nih Mas Le? Ini jadi yang khasnya nih, ini namanya orang Sumba bilang nih daun loam katanya. Daun lawang. Ya. Ini kayak pucuk. Iya, pucuknya. Daun loam yang memiliki aroma seperti pucuk mangga dicampur ke dalam ulekan bumbu. Ada juga daun aru yang punya bentuk mirip seperti daun kelor ini merupakan salah satu jenis sayur yang banyak ditemukan di Sumbawa Strike Back Mania. Jika semua sudah siap, campur bumbu sepatnya dengan air, terong, potongan okra, dan belimbing bulu. Ini jeruk monte nih salah satu khasnya Sumbawa nih. Jadi kalau untuk sepat ini emang cocok banget pakai jeruk monte ya, Mas Le ya. Wah, jadi makin penasaran saya dengan rasa kuah sepat ini setelah berpadu dengan ikan bakarnya nanti. Ikan bakarnya sudah matang Strike Back Mania. Tapi sebelum disantap, daging ikan bakar sebaiknya dihancurkan langsung di dalam kuah sepat. Ini dia, sepat khas Sumbawanya sudah jadi. Kuah sepat khas Sumbawa ini pun sangat unik karena disajikan dalam kondisi dingin. Berbeda dari kuliner berkuah pada umumnya yang biasanya disajikan dalam kondisi panas. Nah, masakannya udah jadi nih. Selain ada sepat tadi, ternyata kita masak singang juga nih. Langsung aja kita Bang. Ayo Om, langsung makan Om. Ajar. Cita rasa manis asam kuah sepat mampu menyegarkan tenggorokan meskipun kondisi cuaca terbilang cukup terik. Mantap! Rasanya enak. Jadi campuran manis, asem, gurih, itu dapat semua dan seger banget. Pedesnya juga nampol banget. Jadi rasanya seger banget, melek banget, bikin melek.